semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Dwi Putri Sipayung, MPN A1J021002, kelas 2B Pendidikan Non Formal dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Setiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Digabungkan menjadi manajer yang berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi yang diinginkan dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada. Di sini juga ada menurut para ahli manajemen. Manajemen menurut Terry 1986 adalah kemampuan mengerahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. Yang terakhir yaitu manajemen menurut Mercer 1988 adalah manajemen proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan secara semiotik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti bergaul dengan anak-anak. Pedagogos adalah seseorang nelayan atau bijak dalam zaman Yunani kuno yang bekerja, menjemput dan mengantarkan anak-anak dari sekolah. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing atau memimpin. Yang ketiga yaitu pengertian manajemen pendidik. Manajemen menurut para ahli, manajemen pendidikan menurut Pronto 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu manajemen pendidikan menurut Usman 2004 adalah manajemen seni dan ilmu mengolah sumber daya pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensial dirinya untuk memiliki kegiatan. Yang terakhir yaitu manajemen pendidikan menurut Melawi 1983 adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang bergantung dalam organisasi pendidikan. Di sini juga saya akan menjelaskan atau menyebutkan unsur manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua yaitu material yaitu uang, yang ketiga yaitu mesin, yang ketiga yaitu uang, yang kelima yaitu metode, yang keenam yaitu market yaitu pasar, yang ketujuh adalah yaitu waktu. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. A. Terwujudnya suasana belajar dalam proses pembelajaran yang aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. B. Terciptanya peserta didik yang aktif dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. C. Terpenuhi salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir E. Terbelakanginya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Di sini juga ada pembagian manajemen.
pembagian manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak, disebut dengan manajemen institusional, yang terdiri dari dewan direktur utama. Yang kedua yaitu manajemen menengah. Manajemen menengah disebut juga dengan manajemen administrasi, terdiri dari pimpinan pabrik atau pra-manajemen divisi. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana, disebut juga dengan manajemen penyedia, tugas bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh pra-manajemen menengah. Komposisi keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik atau suatu bidang khusus. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai orang maupun kelompok. Yang terakhir yaitu keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengorganisasi dan mengambil semua kepentingan. Yang terakhir yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. 1. Manajemen kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran. Yang kedua yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencana, pengorganisasi, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Yang ketiga yaitu manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada pendidik. Yang keempat yaitu manajemen saran dan prasarana, merupakan suatu kegiatan bagaimana pengatur dan pengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, adalah serangkaian kegiatan perencana, melaksanakan, dan mengevaluasi serta kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam yaitu manajemen administrasi. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata adet. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama. Manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Yang ketujuh yaitu manajemen humas, merupakan manajemen yang diadakan untuk penilaian dan menyimpulkan sikap-sikap publik, penyelesaian, pengertian, dan dukungan masyarakat. Yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus, yaitu suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar dan mengajar di kelas, secara khusus diberi oleh pihak sekolah kepada profesor. Yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen pendidik menurut The Class 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidik sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengorganisasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan. Yang keempat, mengenai secara baik faktor-faktor fisiologis manusia. Dan yang kelima, reputasi nilai-nilai prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktik harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Diktal 1995. 1. Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah.
Yang kedua, menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, perundingan menetapkan sarana-sarana yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. Yang keenam, menentukan batas-batas bekerja dan jenis pengarahan yang akan digunakan oleh atasan. Yang terakhir, lakukan metode atau dan buat laporan. Terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang konsep dasar pendidikan.